OKI adalah organis terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa atau PBB. OKI juga adalah salah satu organisasi internasional tertua. Berdirinya Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada tanggal 22 sampai 25 September 1969 dan menyepakati deklarasi Rabat yang menegakkan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada piagam PBB, dan hak asasi manusia. Kemudian pada 1970, para menteri luar negeri berkumpul di Jeddah. Pertemuan yang kelak menjadi konferensi KTM, OKI itu menetapkan Jeddah sebagai markas OKI. Piagam OKI baru diadopsi pada KTM OKI ketiga pada 1972. Piagam itu memuat tujuan dan prinsip OKI. Tujuan dibentuknya OKI: 1. Meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota. 2. Mengordinasikan kerjasama antar negara anggota. 3. Mendukung perdamaian dan keamanan internasional. 4. Melindungi tempat-tempat suci Islam. Dan yang kelima, membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Di awal terbentuknya, OKI hanya beranggotakan 30 negara. Selama 40 tahun berdiri, anggotanya terus bertambah. OKI saat ini beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim di kawasan Asia dan Afrika. Hingga 2020, anggota OKI yakni Azerbaijan, Yordania, Afghanistan, Albania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Uzbekistan, Uganda, Iran, Pakistan, Bahrain, Brunei Darussalam, Malaysia, Mesir, Tajikistan, Turki, Turkmenistan, Sad, dan lain sebagainya. Lebih lengkapnya kalian bisa mencarinya di situs internet dengan kata kunci negara-negara anggota OKI atau pada gambar yang sebelumnya saya lampirkan dalam video ini. Peran Indonesia dalam OKI. 1. Hadir dalam KTT pertama di Rabat. Indonesia menjadi salah satu dari 24 negara yang menghadiri KTT pertama di Rabat, Maroko yang menjadi awal berdirinya OKI. 2. Gagasan Tata Informasi Baru Dunia Islam. Indonesia mempelopori gagasan perlunya Tata Informasi Baru Dunia Islam. Hal ini dikemukakan dalam Konferensi Menteri-Menteri Penerangan OKI tahun 1988. Ketiga, Ketua Komite OPSIK. Indonesia menerima mandat sebagai Ketua Komite OPSIK yang bertugas memfasilitasi perundingan damai antara Moro National Liberation Front dengan pemerintahan Filipina. Keempat, tuan rumah konferensi tingkat menteri KTM OKI ke-24 di Jakarta pada tahun 1996 yang dilaksanakan tanggal 9 sampai 13 Desember 1996. Pada KTM tersebut, fokus pembicaraan menyangkut citra Islam di dunia internasional. 5. Mendukung pelaksanaan OX 10-Year Plan of Action pada KTT OKI ke-14 di Dakar, Senegal. 6. Tuan rumah konferensi tingkat tinggi OKI 2016 di Jakarta. 7. Tuan rumah konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI di Jakarta pada tanggal 6-7 Maret 2016. Diadakan sebagai bentuk nyata upaya negara-negara OKI untuk mendorong penyelesaian konflik di Palestina yang semakin hari semakin memburuk. 8. Mendamaikan negara-negara Islam yang bersengketa. Indonesia banyak menjadi penengah karena Indonesia menganut politik bebas aktif, sehingga tidak memihak kepada siapapun, termasuk bangsa Arab. Misalnya mendamaikan sengketa antara Pakistan dan Bangladesh, dan memperjuangkan masalah minoritas Muslimono di Filipina Selatan dalam forum OKI.